Inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu atau segala sesuatu itu pasti punya hati. Manusia itu pasti punya hati. Kalau dohirnya itu jantung, kalau batinnya itu ruh. Jadi semua yang ada di alam semesta itu punya inti, punya hati. Hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitab tafsirnya yang memulai dengan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan tentang surat Yasin. Banyak sekali hadis yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau di dalam kitab tafsirnya menjelaskan tentang fadilah, keutamaan membaca surat Yasin, yang mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati. Hatinya Al-Quran adalah surat Yasin. Bahasa Arabnya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Beliau menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya setiap sesuatu atau segala sesuatu itu pasti punya hati. Manusia itu pasti punya hati. Kalau dohirnya itu jantung, kalau batinnya itu ruh. Jadi semua yang ada di alam semesta itu punya inti, punya hati. Hatinya Al-Quran itu adalah surat Yasin. Kemudian di hadis yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Segala sesuatu itu punya hati. Hatinya Quran adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatul Quran asyara marrat. Barang siapa yang membaca surat Yasin, maka Allah akan menulisnya dengan membaca surat Yasin itu asyara marrat, membaca Al-Quran 10 kali. Jadi kita baca Yasin 1 kali, itu insya Allah pahalanya seperti membaca 10 kali Al-Quranul Karim. Ini fadilah daripada membaca surat Yasin. Kemudian di hadis lain bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini waktu malam, dari Al-Hafidh Abu Ya'la, hadatsana Ishaq bin Abi Israil, hadatsana Hujjat bin Muhammad, an Hisam bin Ziyad, anil Hasan, qala sami'tu Abu Hurairah yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurun lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, seperti ini, malam hari, maka asbaha maghfurun lahu, maka dia nanti bangun tidur itu maghfurun, dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan pembacaan surat Yasin ini kita diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian, man qara'a Hamim allati fiha dukhan asbaha maghfurun lahu. Para siapa yang membaca surat Ad-Dukhan, yang mana pertama kalinya itu diawali dengan Hamim, maka insyaallah asbaha maghfurun lahu. Pagi harinya itu akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada siapa yang di malam hari baca surat Yasin, kemudian baca surat Ad-Dukhan, maka insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain, hadis yang sangat penting
dari sahabat Sayyidina Jundab bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu. Para siapa yang baca surat Yasin di malam hari ibtigha'a wajhillah, ingin atau mengharapkan wajahnya Allah atau mengharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, maka insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya husnudzon dan yakin para jamaah ini insyaallah datang di majlis ilmu ini ibtigha'a wajhillah, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama masjid ini, Arif Rahman. Sudah hafal artinya Arif Rahman. Artinya arif itu orang yang paham, yang makrifat, Rahman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tujuan hidupnya itu cuma Rahman, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah tadi antara maghrib dan isya ramai dengan anak kecil, sekarang insyaallah ramai dengan para jamaah. Ini semoga menjadi tanda kita makrifat atau minimal tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, tahu tentang Allah yang Maha Kasih Sayang, tahu tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa makrifat, bisa tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya ini di kitab Imam Ahmad bin Hanbal al-Musnad. Imam Ahmad bin Hanbal ini muridnya Imam Syafi'i, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal punya kitab Musnad. Kitab Musnad ini tebal, lebih tebal dari ini kitabnya, kitab hadis. Beliau ulama ahli hadis, yang mana beliau hafal ratusan ribu hadis, makanya disebut Al-Hafidh. Artinya Al-Hafidh itu orang yang hafal ratusan ribu hadis. Kira-kira kita berapa? Ya, minimal mengaji. Nah, kita mengaji tentang hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita belum hafal, minimal kita cinta kepada yang punya hadis ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Al-Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, salah satu 4 imam madhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita madhabnya Imam Syafi'i, muridnya Imam Syafi'i itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal itu bisa mendengar darahnya yang berzikir la ilaha illallah. Jadi di tubuhnya itu berzikir. Aslinya tubuh kita ini berzikir semua. Imam Ahmad bin Hanbal salah satu karamahnya itu bisa mendengarkan lafaz tauhid. Lafaz tauhid yang diucapkan oleh tubuhnya. Ini sudah makom tinggi sudah. Makom tinggi yang telah diberikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Termasuk Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk pembela sunnah, karena di waktu beliau ada fitnatul Quran, fitnah yang mana pemerintah saat itu mewajibkan rakyatnya bahwa Al-Quran itu makhluk, padahal Al-Quran itu kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menolak itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi beliau ini termasuk ulama yang lurus, yang membela Al-Quran, yang mana saat itu ada fitnah Al-Quran bahwa Al-Quran itu makhluk, ciptaan Allah. Padahal yang benar adalah kalam Allah, kalamul qadim, kalam yang abadi, yang qadim, yang sesuai dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini bukan makhluk, tapi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal salah satu ulama yang membela Al-Quranul Karim. Jadi itu tentang sedikit sirah Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga salah satu karamahnya itu bisa mendengar kalimat tauhid yang dibaca oleh tubuhnya. Dan ketika wudu itu bisa tahu dosa-dosanya itu rontok, jatuh. Karena kalau kita wudu, itu wudu kita itu akan membuat dosa kita itu akan hilang,
itu akan rontok ya. Jadi insya Allah tadi kita wudu untuk sholat maghrib dan isya, insya Allah dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi pahala yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan satu hadis, hadatsana Arim hadatsana Mu'tamir an abihi an rajul an abihi an Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sayyidina Maqal bin Yasar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Al-Baqarah sanamul Quran wa dirwatuhu. Al-Baqarah itu puncak dari Al-Quran. Jadi Al-Baqarah itu puncak daripada Al-Quran. Makanya di tahlil itu ada 5 ayat pertama, yaitu mulai dari Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin. Bahwa Al-Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan, pasti yakin di dalamnya, pasti kebenaran di dalamnya. Hudal lil Muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nanti di akhir ayat wa ulaika humul muflihun, yang mana orang bertakwa itu pasti bahagia. Orang yang bertakwa yakin kepada Al-Quran, maka insya Allah bahagia dunia sampai akhirat. Jadi insya Allah saya husnudzon, ini para jamaah ini insya Allah yakin dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, sehingga hidupnya diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nazala ma'a kulli ayatin minha samanuna malaka, yang mana tiap ayat dari surah Al-Baqarah itu turun bersama dengan 80 malaikat. Wastakhrajat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau ayat kursi. Dan di antara 280 sekian dari surah Al-Baqarah ayatnya, itu ada satu yang terbaik, yaitu ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Para sahabat yang baca ini insyaallah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk salah satu ayat yang terbaik dari satu Quran ini. Ayat kursi ini ayat yang terbaik. Mengapa? Karena ada Ismullahil A'zam, nama Allah yang mulia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah yang maha hidup, qayyum yang maha menggerakkan alam semesta. Jadi kalau kita punya hajat apa saja, kemudian baca ayat kursi, insya Allah hajat yang boleh, yang halal, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, jika berdoa awalilah dengan Ismullahil A'zam. Insya Allah doa kita yang diawali dengan Ismullahil A'zam insya Allah diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana min tahtil arsi fawa salat biha, yang mana Al-Quran khususnya surah Al-Baqarah ini turun dari bawah arsy-Nya Allah, yang mana arsy Allah itu sangat besar sekali, sangat luas sekali, sangat luas sekali. Dibanding dunia gak ada apa-apanya. Dunia dan langit dibanding dengan arsy-Nya Allah, sebelumnya kursi, itu satu cincin ya, cincin dibanding dengan luasnya padang pasir. Jadi dunia, langit, bumi semuanya dibanding arsy Allah itu ibarat cincin dibanding dengan padang pasir. Jadi arsy itu sangat besar, sangat luas sekali, termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Baqarah ini turun dari arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasin qalbul Quran,
Begitu juga Yasin itu adalah hatinya Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirata illa ghufira lahu. Yang mana tidak ada yang membaca surat Yasin itu seseorang satupun, yang mana orang itu mengingat hanya Allah Subhanahu wa taala wad daral akhirah, dan hari kiamat, hari atau surga di akhirat kelak, maka illa ghufira lahu, niscaya dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para sahabat yang membaca surat Yasin yang hatinya Al-Qur'an, begitu juga surat Al-Baqarah tadi, yang mana dia tidak membacanya kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebahagiaan di akhirat, maka insyaallah dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqra'uha ala mautakum. Allah melalui Rasulullah SAW menyuruh ikra'uha, bacalah surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia. Ini dalil bagi kita yang Ahlussunnah wal Jamaah, itu ketika ada yang meninggal dunia boleh baca surat Yasin. Ini dalilnya, dalil dari kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi ikra'uha ala mautakum, bacalah surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia. Mengapa? Karena insya Allah pahalanya itu akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Apalagi kita yang butuh. Baca surat Yasin itu insya Allah untuk kita dan yang kita kirimi. Karena menurut Ahlussunnah wal Jamaah, bacaan kita yang kita hadiahkan kepada orang meninggal dunia, insya Allah sampai kepada yang meninggal dunia. Ini Ahlussunnah wal Jamaah itu ulamanya yakin bahwa pahalanya itu akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ini ya salah satu hadisnya. Kemudian banyak hadisnya. Di riwayat lain, ikra'u ala mautakum ay Yasin. Kemudian ada satu riwayat dari ulama, min khasa'isi hadis surah annaha la tuqra inda amrin asin illa yasarullah. Sesungguhnya surat Yasin itu tidak baca untuk sesuatu yang sulit, maka Allah akan memudahkannya. Jadi kita misalnya ada kesulitan dalam hidup ini, maka baca surat Yasin. Insya Allah hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ka'anna qira'ataha indal mayyit la tanazzalu rahmah wal barakah. Jadi kalau kita baca surah Yasin, insya Allah hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang baca Yasin, ketika ada orang mati, maka insya Allah rahmat Allah itu akan turun, barakah Allah itu akan turun. Apalagi di bulan Rajab ini, bulan yang mulia, termasuk Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ada 4, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab ini syahrullah, bulannya Allah, yang mana keberkahan Allah itu akan turun kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi baca surah Yasin ini, insyaallah dapat keberkahan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wal yushhala alaihi khurujar ruh. Dan misalnya ada yang sakaratul maut, kita bacakan surat Yasin, insyaallah dimudahkan untuk sakaratul maut. Insyaallah orang yang mau meninggal dunia itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ini dalil yang ada di dalam kitab Ibnu Katsir. Dalam kitab Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir ini madhabnya Imam Syafi'i seperti kita. Mayoritas umat Islam di Indonesia itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Jadi menurut ulama, kalau kita baca Yasin, insya Allah hidup kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dengan membaca surat Yasin ini hidup kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki di dunia ataupun di akhirat, rezeki yang zahir ataupun yang batin, rezeki yang jasmani ataupun rohani, dan semuanya itu menyebabkan kita bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada satu hadis lagi dari sahabat Abdullah bin Abbas. Beliau, Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah keponakan
daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abbas ini pamannya Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas ini adalah keponakan Rasulullah atau anak pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan satu hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La wadattu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya sangat ingin, saya sangat ingin, kata Rasulullah. Annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya sangat ingin bahwa surah Yasin ini itu ada di dalam hati seluruh manusia dari umat saya. Jadi Rasulullah ingin surah Yasin ini di dalam hati kita. Maksudnya paham dan mengamalkan surat Yasin, mencintai surat Yasin. Ya, insya Allah orang Indonesia ini insya Allah cinta kepada surat Yasin. Di mana-mana baca surat Yasin. Ini insya Allah menjadi tanda cinta kita kepada surat Yasin. Jadi surat Yasin ini luar biasa. Sehingga Rasulullah ingin di dalam setiap hati manusia dari umatnya Rasulullah SAW itu ada surat Yasin. Mengapa? Karena nanti kita telaah surat Yasin itu menguatkan tauhid, menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Rasulnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita membaca surat Yasin. Kira-kira ini sampai jam berapa? Ya. Jadi mungkin saya sedikit baca, nanti saya buka tanya jawab. Ya. Insya Allah saya husnudon. Insya Allah ini para jamaah ini cinta kepada Al-Quran, cinta kepada surat Yasin, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita membaca surat Yasin. Kita telaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sadaqallahul adzim. Kita sedikit-sedikit aja, insyaallah berkah. Insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah tadi ikut baca. Ini insya Allah hafal semua ini. Insya Allah diberi otak cerdas dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mudah untuk menghafalkan Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mendalami surat Yasin ini. Yasin itu adalah namanya huruf muqatta'ah dari Al-Quranul Karim. Salah satu tanda surah Makkiyah itu biasanya ada huruf muqatta'ah, yaitu Yasin. Kemudian Al-Baqarah Alif Lam Mim. Kemudian tadi surat Dukhan Hamim. Itu salah satu tanda bahwa itu surat Makkiyah itu ada huruf muqatta'ah. Yang mana pendapat yang masyhur itu tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menguatkan bahwa ini benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ditaukid untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an ini hanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk, bukan dari malaikat, jin atau manusia, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna pertama. Kemudian makna yang kedua, Yasin itu artinya ya insan, wahai manusia. Al-Qur'an atau Allah Subhanahu wa taala membantu kita, wahai manusia. Wahai manusia, bacalah Al-Quran. Wahai manusia, perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga, Yasin itu adalah salah satu namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di salawat itu ada ala Yasin Habibillah. Ya, mari kita baca ya. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wassalam bismillah wa bil hadi Rasulillah. Kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ini ala Yasin Habibillah. Jadi Yasin ini salah satu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah. Semoga salawat dan salam dari Allah ala Taha Rasulillah, kepada Toha. Toha juga salah satu nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Toha setelah surat Maryam di juz 16 ini, surat Kahfi, surat Maryam, surat Toha. Surat Toha itu salah satu daripada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin, kepada Yasin. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Habibillah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Rasulullah sangat banyak sekali. Salah satunya adalah Yasin dan Toha. Kemudian pendapat berikutnya, Yasin itu adalah namanya Allah Subhanahu wa taala, termasuk Asmaul Husna. Termasuk selain daripada 99 itu Yasin juga namanya Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu ulama menjelaskan bahwa Allah punya 5.000 nama, yang mana 1.000 nama hanya Allah yang tahu. Kemudian 1.000 nama itu hanya para nabi dan rasul yang tahu. Kemudian 1.000 nama ada di kitab Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Kemudian 1.000 nama ada di Al-Quran, salah satunya adalah Asmaul Husna. Ya, tadi dibaca sebelum Isya tadi, Masya Allah, itu termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Yasin ini namanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang Yasin. Kemudian wal Qur'anul Hakim. Artinya apa wal Qur'anul Hakim? Wawu di sini huruf qasam. Wal Qur'anul Hakim, demi Al-Qur'anul Karim. Allah bersumpah bahwa Al-Qur'an itu hakim. Di dalamnya banyak hikmah, banyak ilmu yang bermanfaat, banyak manfaatnya, banyak hikmahnya. Jadi Al-Qur'an itu hakim, banyak hikmahnya, banyak kebenarannya, pasti benar, gak ada salah. Makanya dijadikan sumpah. Wal Qur'anul Hakim, demi Al-Qur'an yang Al-Hakim, yang maha benar. Innaka laminal mursalin. Jawabnya qasam apa? Innaka, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laminal mursalin, termasuk golongan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mursalin ini adalah rasul. Jadi Allah menguatkan bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya pakai sumpah. Yasin, ini Yasin tadi namanya Nabi Muhammad. Allah memanggil Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, demi Al-Qur'an, innaka, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad, la minal mursalin, termasuk utusan saya. Mursalin ini isim maf'ul dari lafaz arsala yursilu risalan fa huwa mursilun fa wadaka mursalun. Ada yang belajar sharaf ini? Ya. Ini ilmu sharaf, tasrif. Mursalin ini adalah orang yang diutus. Kalau bahasa Inggrisnya adalah messenger, utusan, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menegaskan bahwa Rasulullah itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya fadilahnya banyak. Mengapa? Yasin ini menguatkan bahwa Rasulullah utusan Allah.
Karena nanti di sabab nuzulnya Ahlu Mekah saat itu, orang Arab saat itu tidak percaya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mengakhiri ini ada sabab nuzulnya. Suatu saat Rasulullah SAW di dalam kitab Tafsir Munir karangan Profesor Wahbah Zuhaili yang dikaji oleh kemarin di Yasrisati, itu Tafsir Munir. Profesor Wahbah Zuhaili termasuk ulama Sam Madzhab Syafi'i. Itu berjilid-jilid seperti ini tafsir Ibnu Katsir. Ada yang 10 jilid, ada yang 15 jilid tergantung percetakannya. Itu menjelaskan, beliau menukilkan dari kitab milik Imam Suyuti, salah satu imam Madzhab Syafi'i, tentang sabab nuzul ayat ini. Bahwa suatu saat Rasulullah SAW itu sholat, kemudian baca surat As-Sajdah. Kemudian suaranya keras sehingga orang-orang tetangganya itu marah karena mendengar suara Al-Quran. Saking bencinya marah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang yang marah ini pergi ke rumah Rasulullah. Ketika pergi, tiba-tiba kedua tangannya itu terbelenggu sampai ke lehernya, terbelenggu gitu. Nanti di ayat berikutnya, Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal arqani fahum muqmahun. Itu Allah menjadikan orang-orang yang marah kepada Al-Quran itu tangannya terbelenggu ke tangannya, kemudian kepalanya itu menghadap ke atas, mengadah ke atas. Kemudian waja'alna min bainihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa asaynahum fahum la yubsirun. Allah menjadikan di depannya tembok dan di belakangnya tembok, dan Allah menutup mata mereka sehingga mereka tidak melihat. Itu kejadian ketika orang-orang ini marah sebelum turun surat Yasin ini, itu marah sehingga Allah langsung balas, menjadikan tangan mereka di leher mereka sehingga di dalamnya mereka ini, kemudian mata mereka di atas dan ditutup oleh Allah dan mereka tidak bisa melihat. Jadi Al-Quran ini luar biasa, mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diberikan kepada Rasulullah SAW kepada orang yang membaca Al-Quranul Karim. Ketika mereka nggak bisa lihat tangan mereka di leher, mereka minta doa kepada Rasulullah SAW. Yang awalnya memusuhi, pengen minta doa. Wahai Rasulullah, wahai saudaraku. Yang pertama dianggap musuh, sekarang dianggap saudara. Ini manusia ini. Yang pertama yang memusuhi, tapi kalau sudah kepepet, kena masalah, menganggap saudara. Ini manusiawinya orang-orang yang membenci Al-Quran tadi. Kemudian lapor kepada Rasulullah, ya Muhammad, mereka belum beriman. Ya Muhammad, wahai saudaraku, tolong berdoalah kepada Tuhan kau. Semoga kita ini kembali seperti normal sedia kala. Kemudian awalnya Rasulullah SAW itu ya berarti senyap, tapi Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Walaupun sama musuhnya itu masih sayang, walaupun musuhnya ini memusuhinya, bahkan ingin membunuhnya, tetapi ketika mereka butuh dengan doa Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rahmatnya Rasulullah kepada mereka yang benci kepada Rasulullah dan benci kepada Al-Quran, sehingga ketika mereka minta doa didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah berdoa, ya Allah kembalikanlah mereka seperti semula. Maka ketika selesai membaca doa, kemudian baca amin, saat itulah tangan mereka normal kembali dan bisa melihat kembali. Ini termasuk mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah benar-benar wa innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau itu adalah termasuk utusan saya, termasuk orang-orang yang saya cintai, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah itu benar-benar Rasul, sebenarnya Habibullah.
Setelah didoakan mereka kembali. Kemudian kata Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini, ternyata setelah mereka didoakan itu tidak beriman pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah lihat mukjizat Rasulullah, mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti di ayat selanjutnya, wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Baik apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini, orang-orang yang sudah diberi beritahu mukjizat Rasulullah SAW bisa diberi norma kembali tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat sangat kejinya kufur pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beri peringatan kepada mereka atau tidak, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini para jamaah ini walaupun belum bertemu dengan Rasulullah SAW itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Al-Qur'anul Karim. Makanya alhamdulillah kita diberi nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman kepada Rasulullah SAW, nikmat bisa cinta kepada Al-Quranul Karim, nikmat cinta kepada Rasulullah SAW. Ini nikmat besar, karena ada sebagian orang walaupun kita berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hati kita masih hidup, bisa menerima cahaya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semakin hari semakin dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semakin hari semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga para jamaah ini suka kepada Al-Qur'an Karim, cinta kepada Al-Qur'an Karim dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Aslinya banyak tapi kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga bermanfaat dunia sampai akhirat, dan semoga kita dapat ilmu ma'rifat dari Arif Rahman, ilmu ma'rifat dari Ar-Rahman, dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir Allah Ta'ala sampaikan. Terima kasih atas kadernya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masuk ahlul masjid, cinta kepada masjid, yang mana orang yang cinta kepada masjid itu termasuk 7 golongan yang dibawa arasnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya tanya, ada yang menyatakan bahwa setiap malam Jumat itu bagusnya baca surat Yasin. Ada lagi sebagian mengatakan bahwa bagusnya surat Al-Kahfi. Kita masyarakat kita pada umumnya itu surat Yasin yang dibaca. Belakangan ini ada yang menyatakan seperti itu, surat Kahfi dibaca juga surat Kahfinya. Nah, sementara untuk surat Kahfi ini kita belum tahu. Kalau di Yasin ada tadi Pak Kiai kan ada hadisnya ini yang harus bacanya pahalanya ini. Kalau Kahfi ini kita aja belum begitu banyak yang membahas. Kenapa mesti surat Al-Kahfi dibaca juga pada malam Jumat? Nah, itu saja salah satunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab dulu sambil menunggu pertanyaan. Masya Allah, dari Bapak Ketua Masjid ini, beliau bertanya tentang hadis keutamaan baca surat Kahfi di malam Jumat. Kalau kita itu biasanya surat Yasin. Nah, ini sudah insya Allah istiqomah, insya Allah dijalankan oleh kita. Gitu. Karena tadi hadisnya para sahabat baca surat Yasin di malam hari, itu di setiap malam, maka insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi malam Jumat, malam Sayyidul Ayyam, malam yang terbaik selama satu hari, satu minggu, satu pekan. Maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil surat Kahfi itu apa? Jawabannya ada
dalam kitab Tafsir Al-Kahfi dan banyak referensi yang lain menunjukkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keutamaan surah Kahfi itu sangat banyak sekali. Salah satunya adalah mengqara'a surat Al-Kahfi. Pada siapa yang baca surat Kahfi, maka Allah akan menjadikan untuknya cahaya antara dirinya yang membaca sampai Baitullah di kota suci Mekah Al-Mukarramah itu bercahaya. Itu kira-kira berapa watt? Jutaan watt itu. Ini berapa watt ini sudah? Apalagi sini ke Baitullah 7.000 kilometer. Jadi sini sampai Baitullah kalau kita baca surat Kahfi maka Allah akan berikan cahaya. Jadi itu fadilah baca surat Kahfi. Kemudian bukan hanya itu saja, bahkan cahaya itu akan bersinar sampai ke atas, sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baca surat Kahfi di hari Jumat atau malam Jumatnya, maka Allah akan berikan cahaya untuknya mulai dari dirinya sampai tembus ke langit arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pahala membaca surat Kahfi. Kemudian para sahabat yang membaca 10 awal dari surat Al-Kahfi dan 10 akhir dari surat Kahfi, maka dia akan selamat dari fitnahnya Masihid Dajjal. Jadi orang yang baca apalagi hafal, ya insya Allah dia akan selamat dari fitnah Masihid Dajjal. Karena Kahfi juga termasuk makiyah, ayat-ayat tentang tauhid, tentang akidah. Karena Al-Kahfi ini, Ashabul Kahfi ini orang yang tidur di gua selama 300 tahun. Itu 300 tahun yang mana beliau ini hidup di zaman setelah Nabi Isa alaihissalam dan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah mampu membuat kita tidur dan Allah mampu kita dibangkitkan lagi di hari kiamat. Itu termasuk ayat-ayat tauhid tentang akidah. Dan nanti surah Yasin juga tentang akidah juga. Dari awal sampai akhir itu menjelaskan tentang akidah kita, menguatkan akidah bahwa surga itu ada, neraka itu ada. Tadi ada golongan yang beriman pada Allah, ada golongan yang tidak beriman pada Allah. Walaupun kita andalkahum am lam tundirhum la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Jadi itu tentang surat-surat akidah tauhid. Karena makiyah, karena Rasulullah SAW saat itu masih minoritas, masih sedikit. Makanya dikuatkan tauhidnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kejadian Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Setelah itu hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi surah Kahfi intinya itu memberikan cahaya untuk kita yang membacanya di malam Jumat atau hari Jumat, mulai dari sini sampai Baitullah, kemudian dari yang membacanya sampai ke arsy. Kemudian pada siapa yang membaca lebih menghafalkan 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir, karena suratnya itu 110 ayat, maka insya Allah selamat dari fitnahnya Masihid Dajjal. Jadi itu surat Kahfi. Dan boleh baca surah lain karena Al-Quran ini insya Allah berikan syafaat untuk kita ya. Karena kalau kita baca surat apapun di hari Jumat, malam Jumat, apalagi surah Kahfi, surah Yasin, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi cahaya yang bersinar terang sampai Baitullah dan sampai arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, Allah akan menjaga sampai Jumatnya akan datang. Jadi para sahabat baca surat Kahfi, insya Allah dijaga selama 1 minggu sampai Jumatnya akan datang. Itu kelebihan surat Kahfi. Ini bisa dipahami? Ya, Bapak kedua, insya Allah. Ya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut Pak Kiai ini kalau sebaiknya kita malam Jumat baca Yasin atau baca Al-Kahfi? Ya, Masya Allah. Ya, pertanyaan sangat bagus. Sebaiknya kita baca Yasin atau Kahfi? Ya, sebisanya. Kalau biasa Yasin ya Yasin teruskan. Itu pahalanya besar. Insya Allah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pahalanya dikirimkan kepada ahli kubur kita. Jadi
Sebisanya kalau bisa baca surah Yasin, ya baca surah Yasin. Itu teruskan karena pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ya, malam Jumat. ya, ya, Ada di sini. ya, Ada apa? jamaah. Semakin. Habis maghrib. Nah, ini insya Allah di sini baca Yasin. Ini sudah bagus. Teruskan. Semoga sampai hari kiamat. Amin. Karena tadi li tahqiq atau li taqwiyatil iman, untuk menguatkan iman kita. Karena Yasin ini menegaskan bahwa Rasulullah SAW innaka laminal mursalin. Itu. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, yang mana surat Yasin ini turun benar-benar hanya Al-Aziz, Allah yang maha perkasa, yang maha kuat, Ar-Rahim, yang maha kasih sayang. Jadi kita baca surah Yasin ini menanamkan tauhid dalam hati kita. Jadi kalau sudah baca surah Yasin, teruskan. Kalau bisa hafalkan, itu luar biasa. Insya Allah kata Rasulullah tadi, sesungguhnya saya ingin di dalam setiap hati manusia dari umatku itu ada surat Yasin. Mengapa? Karena surat Yasin ini sebagai cap. Karena kalau surat itu ada cap. Capnya Rasulullah ini adalah surat Yasin. Bahwa Rasulullah dicap, ditegaskan oleh Allah menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surat Yasin penting sekali. Kalau bisa bukan hanya malam Jumat, kalau bisa malah setiap malam gitu. Tiap malam kita baca atau tiap pagi. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Saya tambahi biar semakin yakin dengan surah Yasin. Ini sudah menjadi bukan hanya ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi tradisi, sudah adat yang bagus yang terus kita lakukan. Termasuk adat yang baik. Salah satu dakwanya Wali Songo dulu itu baca Yasin. Masya Allah. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca surat Yasin di pagi hari, maka insya Allah hidupnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari. Makanya dulu saya di Tarim Hadramaut, Yaman, itu ada wirid setelah subuh itu baca surat Yasin. Muridnya kalau di Darul Mustafa atau di Al-Aqab atau di Liban itu baca surat Yasin. Itu juga membaca wiridul latif. Jadi itu wirid kita supaya menanamkan tauhid kepada kita. Jadi bukan hanya malam Jumat, kalau bisa itu tiap hari, sebisanya tiap pagi atau tiap malam. Tapi alhamdulillah malam Jumat itu sudah bagus, sudah minimal kita tiap pekan itu baca surat Yasin. Mengapa? Supaya mengecas, menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya mana baik, keduanya baik. Kalau bisa kita baca semuanya. Insya Allah dapat pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini pertanyaan sangat bagus dari Bapak siapa? Bapak Uci. Insya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin Ya. Ini ada ayat 19 ini. Ya, saya minta Pak Kiai menjelaskan sedikit tentang apa surat 19 ini. Kalau dulu saya menghubungkannya dengan corona tahun 2019. Jadi tolong Pak Kiai kasih sedikit penjelasan aja. Jadi surat Yasin ayat 19 yang qaulu qawlukum ma'akum aikum balamtum qaum musyrikun. Ya. Masya Allah. Ayat 19. 19 Ya. Yasin. Ya, Masya Allah pertanyaan sangat bagus ya, tentang ayat 9 surat Yasin. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dutirtum bal antum qaumun muslimun. Ini pertanyaan sangat bagus. Pertanyaan tentang tafsir daripada ayat ke-19 surat Yasin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini tentang cerita, nanti kita akan membahas lebih luas lagi. Ada satu desa, satu negeri lah, Korea. Korea itu bisa desa atau bisa negeri atau satu kerajaan. Kerajaan yang mana ditatangi oleh Rasulnya Allah, utusannya Allah. Yang pertama 2 orang, kemudian 3 orang, dikeluarkan 3 orang. Ternyata mereka menolak
dibully ini tiga rasul ini dibully oleh penduduk, dihina-hina, ditolak ajarannya oleh penduduk Qaryah dan di negeri ini, sehingga mereka mengucapkan qalu ta'irukum ma'akum a'in dzikirtum bal antum qaumun musyrikun. Sebelumnya qalu inna tatayyarna bikum, mereka menolak, mereka qalu, artinya qalu mereka berkata, yaitu ashabul qaryah, inna tatayyarna bikum, sesungguhnya kami itu sial karena kalian. Jadi Rasul dianggap sial, membalas sial, padahal Rasul itu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking memusuhinya para Rasul sehingga mereka menganggap utusan Allah itu membuat kesialan. Tatayyar itu menganggap sial. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Jika kalian tidak berhenti berdakwah. Ini mereka berbicara kepada para rasul. Jika kalian tidak berhenti berdakwah, tidak menghentikan ajaran kalian, maka kami penduduk desa itu akan menghukum kalian. Rojam itu dibunuh, dilempar batu sampai mati. Ya, rajam. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kami akan menyiksa kalian. Ya, memang benar-benar disiksa ya. 3 orang ini itu disiksa oleh penduduk negeri itu. Qalu ta'irukum ma'akum. Kemudian para rasul menjawab, sesungguhnya ta'irukum ma'akum, yang buat sial itu kalian sendiri. Kalian sial karena kalian maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sial karena menolak ajaran kami. Kalian sial karena tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijawab oleh para rasul, sesungguhnya sial itu dari diri kalian sendiri, bukan dari kami, tapi dari diri kalian sendiri. A'in dzikirtum bal antum qaumun musyrikun. Apa kalian tidak diingatkan oleh Allah? Bahkan kalian itu kaum musyrikun. Suatu kaum yang musyrik, yang di luar batas. Jadi mereka menyiksa 3 rasul ini sampai mati. Nanti ada satu orang yang dari penduduk asal Madinah itu dari negeri lain meyakini bahwa 3 orang ini benar, tapi juga ditolak oleh penduduk Qaryah tadi. Sehingga nanti di akhir cerita itu Allah sayhah, ada yang berteriak. Allah tidak mengirim malaikat, Allah tidak mengirim tentaranya untuk menghabisi negeri itu, tapi cukup ada yang teriak saja. Di riwayat malaikat Jibril, maka semuanya binasa, mati semua. Jadi itu kalau kita mencaci maki para rasul, mencaci Al-Quran, maka Allah sendiri yang membalas. Gak butuh pasukan malaikat, gak butuh. Cukup malaikat Jibril teriak, semuanya mati semua. Itu cerita tentang Qaryah tadi. Insya Allah kita akan lebih jelaskan lebih detail lagi. Tapi hubungannya dengan corona, ya memang benar mereka membuat isu bahwa ini sial, padahal ya biasa saja. Biasa saja. Bahkan ya sial ya kita, sial kalau kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang sialan. Sialan betul. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilahnya suatu maruf yang memberikan kabar itu fadilahnya menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Surat Mulk artinya surat kerajaan. Juz 29 30 ayat. Kata Rasulullah SAW, pada saat membaca surat Mulk tiap malam, ya, seperti ini, insya Allah kita baca, insya Allah itu akan menjadi teman kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi teman kita di alam barzakh. Jadi kalau kita baca surat Mulk, insya Allah menjadi teman kita di alam barzakh. Karena Al-Quran ini akan memberikan syafaat. Nanti di awal kitab tafsir Mukatsir itu menjelaskan Al-Quran itu akan berbentuk
Maksudnya Al-Quran itu kalamullah. Tadi Allah membuat makhluk yang bercahaya sekali yang akan memberikan syafaat orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Apalagi surat Al-Muluk, yang mana Al-Muluk ini akan menjamin kita bahagia di alam barzah, bahagia di alam akhirat, lebih-lebih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Muluk itu kerajaan. Jadi barang siapa baca Al-Muluk, maka Allah akan berikan kerajaan baginya dari dunia alam barzah, lebih-lebih di alam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah yang terbiasa baca surah Muluk ini insyaallah dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi Muluk ini surat yang luar biasa, yang pada siapa yang istiqomah membacanya insyaallah dapat mulk, kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Maksudnya kerajaan ketenangan hati. Kalau Allah kasih bonus dunia ya alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kita tasawufkan yang baik. Kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Mulk ini pahala yang besar, itu menjadi teman kita di alam barzah dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini Pak Ustaz Masyaallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Dari yang surat Al-Waqiah itu yang menjauhi dari kefakiran penjelasannya Ustaz. Ya. Masya Allah, pertanyaan tentang fadilah surat Waqiah. Fadilahnya apa? Pada siapa baca surat Waqiah, insya Allah dijauhkan dari kefakiran. Jadi surat Waqiah ini tentang, artinya Waqiah itu hari kiamat. Jadi nanti ada sifat-sifat surga, ada sifat-sifat penduduk surga. Jadi kalau kita baca surat Waqiah, maka kita akan mengenal siapa itu penduduk surga. Kalau kita sudah mengenal, sudah sering membacanya, maka insya Allah rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengapa diluaskan rezekinya? Karena mengenal siapa penduduk surga. Siapa itu surga itu penduduknya siapa saja, sifatnya bagaimana. Kemudian nanti Al-Quran itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir Al-Waqiah itu Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu fasabbih bismi rabbikal adzim. Bertasbihlah dengan nama Allah yang Maha Agung. Jadi Waqiah ini juga termasuk tauhid juga. Tauhid bahwa Allah sudah mesinnya, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah membagi rezekinya. Tinggal kita menikmatinya, tinggal kita meyakininya dan menggunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa orang-orang sedih? Nah, karena dia enggak yakin, enggak tenang dengan jaminan Allah. Makanya walaupun sekaya apapun itu masih kurang saja. Makanya banyak yang korupsi. Kenapa? Hatinya miskin. Apa? Miskin. Hatinya miskin. Hatinya takut fakir. Hatinya tidak kaya. Makanya kalau kita baca surat Waqiah, menguatkan keyakinan kita. Menguatkan keyakinan kita, dan insya Allah juga Allah akan memberikan rezeki yang dohir juga. Karena Allah sudah menjamin. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah di dunia. Yang belum dijamin itu rezeki kita di akhirat. Apakah kita masuk surga atau masuk neraka? Jadi itu yang kita perhatikan. Ya, jadi itu yang kita perhatikan. Insya Allah para jamaah yang hadir ini insya Allah diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki zahir atau batin, rezeki yang membuat kita bahagia dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin suatu saat kita bahas Waqiah insyaallah. Cukup? Ya. Masya Allah, para jamaah ini semangat sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, mulai dari Bapak Ketua, kemudian Bapak Sanusi. Masya Allah, Imam Sanusi ini termasuk ulama Mesir, Madhab Syafi'i. Jadi Masya Allah, nama yang baik, nama yang Insya Allah nama ulama. Dan Insya Allah terima kasih kepada pertanyaannya dari beliau-beliau ini, dari Bapak Abah yang termasuk istiqomah memakmurkan masjid. Semoga kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semakin diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki zahir ataupun batin, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah wa syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah, dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan makrifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa dihisab, tanpa masuk neraka terlebih dahulu, dan semoga kita mendapatkan ridho dari Allah dan rahmat dari Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa melihat wajah dari Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus di alam akhirat sana, dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita munajah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ulq wal khatim ma sabaq. Nasir al-haqqi wal haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala haqqi qadir wa dal alim. Allahumma ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما نورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل حجة لنا يا رب العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا وحسن مقاصدنا وكفر عنا سيئاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك والعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.